luar biasa, parah. Jadi ini sebabnya kenapa mentaati aturan itu penting. Kalau kepemimpinan kompromi dalam soal aturan, maka penyimpangan akan masif. Jadi kita bilang, nih saya yang penting proyek stupa ini jalan. Gimana caranya saya nggak peduli. Ini masalah. Caranya penting. Kenapa? Ini uang negara dari pajak rakyat yang harus dilaporkan kepada rakyat. Nah, ada fenomena di mana kita di negeri ini yang penting barangnya jadi. Prosesnya gimana tidak peduli. Itu menurut saya tuh salah satu masalah utama. Lalu yang kedua, teman-teman, ini ada praktek di mana jabatan dipandang sebagai sumber pendapatan. Karena itu jabatan buat rebutan. Karena ini adalah pendapatan. Seperti jabatan itu kayak kegiatan usaha. Jadi kalau saya jadi kepala dinas, maka dinas itu adalah usaha saya tuh. Kalau saya jadi kepala polisi itu adalah usaha saya tuh. Kalau saya jadi komandan, inilah usaha saya. Ini semua adalah jabatan publik, bukan kegiatan usaha. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Pemberantasan korupsi dituntaskan, dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Anies Baswedan merupakan salah satu gubernur di Indonesia paling bersih. Bahkan, ia melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi di jajarannya. Anies menyebutkan ada 3 unsur penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. 3 unsur tersebut menyebabkan orang melakukan korupsi. Ia menggarisbawahi bahwa orang yang melakukan korupsi karena tuntutan kebutuhan, karena keserakahan, dan korupsi karena sistem korupsi. Ia menjelaskan, persoalan kebutuhan itu dapat diselesaikan dengan memberikan pendapatan yang cukup untuk biaya hidup yang layak. Kalau kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi di tempat dia bekerja, maka tanggung jawab di rumah yang harus ditunaikan. Dia harus mencari peluang lain untuk bisa menutupi kebutuhannya. Bila peluang yang ditemukannya itu merupakan kegiatan di kantor untuk tambahan, masih aman. Tapi bila kewenangan yang dimilikinya kemudian dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami melihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat adalah 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya need, greed, sama sistem. Hal kedua, korupsi karena keserakahan. Menurut Anies, serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Maka cara menghadapinya adalah dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu ini yang kemudian menjadi solusi. Ketiga, soal sistem.
Menurutnya, sistem ini adalah situasi di mana bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan, tapi karena proses yang dikerjakannya. Kondisi yang dihadapinya bisa membuat dinilai bahkan terjebak di dalam praktek korupsi. Ini yang perlu solusi sistemik. Disinilah terus-menerus harus dicari terobosannya dan mereka-mereka yang memiliki niat untuk melakukan korupsi. Gara-gara inilah kemudian KPK mengapresiasi Anies Baswedan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Korupsi membuat kegiatan perekonomian menjadi lambat. Korupsi membuat kegiatan pemerintahan menjadi tidak optimal dan manfaat untuk rakyat banyak menjadi jauh lebih rendah. Karena itu, korupsi adalah penghambat peningkatan kesejahteraan. Itu sebabnya mengapa kita ingin memerangi korupsi, itu sebabnya kita ingin membereskan integritas. Dan integritas adalah kata kunci untuk peradaban manusia hari ini dan masa depan. Peradaban manusia hari ini dan masa depan, kata kuncinya adalah integritas. Anda mau cari partner bisnis, maka bukunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bukunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada yang mau jadi partner bisnis. Mau cari investor, nggak ada yang mau investasi kalau bukunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gubernur Anies Baswedan bahkan mendapatkan award anti korupsi berjumlah 3 penghargaan. Penghargaan tersebut terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik. Penghargaan diserahkan oleh pimpinan KPK saat itu, yaitu Agus Raharjo, Alexander Marwata, dan Saud Situmorang. Anies mengatakan, ini dikerjakan oleh semuanya, ini adalah penghargaan untuk semuanya. Dan Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta dapatkan yang terbaik di level provinsi. Kita yang terbaik, kita bersyukur sekali. Anies mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta melawan korupsi. Ia mengatakan, jajarannya akan semakin meningkatkan kesadaran untuk menghindari praktek korupsi. Ini menunjukkan bahwa di jajaran Pemprov DKI Jakarta, kesadaran untuk melaporkan, membebaskan diri dari praktek-praktek korupsi itu sudah sangat tinggi. Anies mengatakan, penghargaan tersebut merupakan penilaian dari KPK untuk kinerja Pemprov DKI Jakarta selama setahun terakhir. Ia mengatakan, laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun lalu mencapai 23 miliar. Kalau jumlahnya 300-an laporan, nilainya lumayan berarti. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meraih penghargaan sebagai kepala daerah yang mampu mendorong penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Penghargaan diberikan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif. Semakin baik integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat Jakarta bahwa keseriusan dalam memberantas korupsi luar dalam, bukan kosmetik, bukan sekedar etalase, tapi luar dalam. Luar dalam. Apa yang Bapak sekalian kami ingin sampaikan? Saya pribadi melihat memberantas korupsi ini, satu, dengan kita transparan. Yang kedua, mengapa membereskan korupsi ini penting, menghadirkan integritas ini penting? Bangsa Indonesia ingin sejahtera, maka uang rakyat, kegiatan perekonomian harus bebas dari praktek korupsi. Karena kegiatan koruptif ini membuat banyak sekali hal yang seharusnya bisa dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik. Korupsi membuat kegiatan perekonomian menjadi lambat. Korupsi membuat kegiatan pemerintahan menjadi tidak optimal dan manfaat untuk rakyat banyak menjadi jauh lebih rendah.